Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di acara Poliklinik, membahas hal-hal yang mistik dengan cara menggelitik. Dengan tema kali ini adalah Banaspati. Wah, cukup menakutkan. Iya. Kamu nggak usah gitu, padahal sudah menakutkan. Menakutkan mana sama mertua? Ya, bagaimana? Ya, ini juga ditonton oleh mertua. Ya nggak berani aku bilang menakutkan mertuaku gitu, nggak berani. Soalnya sekarang kemarin-kemarin juga viral katanya itu pengabdi mertua. Setelah ada pengabdi setan 1 sukses, dibikin pengabdi setan 2 tidak begitu sukses, malah sukses pengabdi mertua. Ini ngomong-ngomong mengenai tema kita Ki Jongo ya. Tapi sebelumnya akan kita sapa dulu saudara-saudara kita yang selalu menyaksikan acara Poliklinik, yaitu yang ada di Zimbabwe, yang ada di Rumania, yang ada di Hongaria, dan ada di Holland. Wah, ternyata yang menyaksikan dari jauh-jauh ya. Ya jauh-jauh. Mengapa mereka itu tidak komen di acara kita ini? Karena tidak paham dengan bahasa yang kita sampaikan. Tapi paling tidak suka melihat dengan wajah kita yang unik. Karena acaranya mistis, dikira bintang tamu saya itu adalah hantu. Kamu berarti mengece saya. Bagaimana Ki Jongo ya? Kita akan ngerembuk mengenai Banaspati. Iya. Tapi ini harusnya disterilkan dulu tempat ini. Biar tidak hamil ya. Maksudnya ini kan karena ini kita membahas sosok hantu yang apa ya, kuno sekali. Hantu Banaspati itu hantu yang kuno. Bahkan disebutkan di kitab-kitab zaman Jawa kuno. Pararaton. Wah, sebelum Pararaton malah. Para hadirin. Iya. Bahkan di relief candi-candi itu pun hantu Banaspati itu ada, sering diceritakan di candi-candi itu. Wah, karena ini Setahu saya candi yang bisa bercerita itu cuma satu. apa? Candi Nayoan. Itu sama. Lalu Ki? Karena sebenarnya ini adalah hantu ciri khas Jawa. Kalau dilihat dari asalnya ini kan dari bisa ya banyak lah. Konon ini adalah keturunan dari dewa-dewa. Keturunan dari dewa-dewa. Yang jelas dia itu adalah tokoh yang jadi anak buahnya itu Dewi Durga. Jadi dia berasal dari Pasetran Gondomayit. Itu adalah kerajaannya Durga, Batari Durga. Dan Banaspati ini salah satu anak buah dari Batari Durga ini. Oh, berarti ini bisa dikatakan hantu senior gitu ya? Iya. Hantu sepuh gitu ya? Ini ada yang tanya Ki, di komen itu ada yang bertanya, kalau Ki Jongo kameranya sini, lah saya sana. Ini syuting udah beberapa kali ya, waduh. Itu kan syutingnya jangka. Makanya tidak dipanggil Pak Wisnu Tama kita. Gini, ada yang tanya, Ki Jongo yo, saya dari Pak Harto Budek, tukang servis radio, mau tanya, bentuknya Banaspati itu seperti apa? Kalau Disapa dulu yang tanya tadi siapa? Ki siapa ya kira-kira? Pak Harto Budek, tukang servis radio. Harto Budek tukang, ini cara servisnya radio bagaimana dia cara ngeceknya? Aku tahu. Dia itu paling anak buah saya. Punya kasetten untuk melihat radionya ini bunyi atau belum itu dipegang ini, kalau di speaker itu bergetar-getar berarti sudah benar. Itu ngeceknya gampang. Kalau radionya nggak berbunyi, berarti
belum dimasukkan di stop kontak kabelnya. Gitu aja ya. Iya. Mudah ternyata ya. Dijawab, Ki. Apa tadi? Bentuknya, Pertanyaannya. bentuknya. Kalau di zaman Jawa-Jawa kuno itu, anak buah Bathari Durga ini yang namanya Banaspati itu digambarkan dengan raksasa. Buto galak. Mulai lunjak. Jangan nyanyi. Seperti itu. Jangan nyanyi. Itu buto dengan kepala di bawah dan kakinya ke atas. Oh, breakdance. Betulnya breakdance. Buto kualat. Oh, ya. Dia kakinya ke atas dan berapi. Ciri khasnya Banaspati itu adalah berapi. Megaloman itu ya. Iya, rambut api. Konon ada 2 macam Banaspati yang utama, yang disebut Banaspati geni. Ini bentuknya seperti namanya geni, jadi Banaspati bentuknya api seperti bola api. Terus dia itu punya kemampuan untuk menyedot rasa takut orang itu sebagai energinya. Jadi kalau ada orang melihat bentuk bola api yang menyala-nyala, terus dia ketakutan, semakin takut si orang ini, dia akan mendapatkan energi semakin besar. Jadi bola apinya itu semakin besar. Oh, Ghost Rider. Ghost Rider. Semacam itu. Kalau di penggambaran film zaman sekarang itu seperti Ghost Rider, dia lama-lama akan berbentuk seperti manusia api. Mungkin penulis-penulis luar negeri itu terinspirasi dengan kisah-kisah Jawa kuno ya. Iya, gitu. Konon si Banaspati ini adalah dipakai atau media yang digunakan untuk mentransfer teluh atau santet. Ada ATM-nya ya? Enggak mentransfer itu loh. Apa ada kotaknya gitu bisa ditransfer? Itu loh, untuk apa ya? Sebagai media santet dan teluh. Makanya kalau ada rumah orang yang disantet atau diteluh itu di gentengnya itu seperti kejatuhan meteor, bola api gitu. Beda ya dengan meteor itu ya. Jangan-jangan di film Meteor Garden itu sebenarnya bukan meteor tapi Banaspati. Ya. Tomingsa itu ketika jatuh cinta dengan Sancai itu bukan karena meteor tapi Banaspati. Banaspati lewat gitu ya. Iya. Terus ini ada yang tanya lagi. Ini dari Yudiah Kuru Bakure Bubur Lemu. Ini dia penggemar loh dia. Iya, Yudiah Kuru. Yang postingan sebelumnya itu juga sudah bertanya loh. Iya, Yudiah memang dia itu kepo dengan hal-hal mistik. Ya, saya sebenarnya saya terawang bersih. Apanya yang bersih? Dia nggak pakai Banaspati. Dan di belakangnya juga nggak ada Banaspati. Yudiah Kuru ini kan Bakure Bubur Lemu, tapi dia punya banyak susuk loh, Ki. Wow, coba saya lihat. Nggak ada kok. Ada banyak susuk, wong kalau ada yang beli itu uangnya kelebihan terus disusui gitu. Oh, susuk itu kok. Iya. Kira susuk yang bikin menarik orang. Oh, itu susu. Susu. Aku tadi meh itu loh, tak kira itu apa? Bagaimana susuknya itu bisa menarik orang? Dilanjutkan, Bu. Terus daerah mana ini biasanya? Biasanya asalnya dari hutan-hutan. Sesuai namanya Pasetran Gondomait tadi, rumahnya kerajaannya Bathari Durga. Itu kan di alas Krendo Wahono. Wow. Krendo itu keranda, Wahono itu adalah tempatnya Wahab. Keranda, berarti itu alas yang horor juga. Pasetran Ganda Mayit. Itu kalau di Setro itu kuburan. Gondo itu bau. Mayit itu berarti ada yang mengatakan Kak Setro itu berarti itu seto. Iya. Makanya kalau ada kasus anak-anak kok harus menemui Kak Setro gitu ya. Kak Seto bukan pakai iya. R. Seto itu putih, sesuai orangnya kan putih badannya, ya kan? Putih apa enggak itu orangnya? Putih. Atau salah nama mungkin, kalau enggak putih.
Itu kalau di daerah Solo sekitar ini kan ada juga yang namanya Alas Kerendawahono. Itu apa yang disebutkan alasnya Betari Durga itu ya di situ itu ya Ki ya? Ya konon. Di Sragen itu? Konon Karanganyar. Oh, Karanganyar. Konon itu adalah mungkin menyamakan saja bahwa dulu ada petilasan Betari Durga. Sempat healing di situ waktu penat gitu ya? Ya, waktu si Betari Durga terus pernah singgah di situ terus dibuat petilasannya. Oh, itu terus ada lagi yang tanya, Lek Warto Ciker tukang potong rambut. Banyak tanya, ternyata banyak penggemarnya. Banyak penggemar. Rambut. Ini kan nggak harus ditanangani sendiri. Terus ini tanda-tanda, tanda-tanda munculnya Banaspati ini. Enggak. Kalau tanda-tandanya itu yang jelas. Kalau Bu RW Sonorjo itu kan tanda-tanda hari kiamat. Itu kan pernah viral juga itu dulu. Itu pertama kalau seperti ya yang namanya Banaspati kan geni, rasa panas. Dia pertama muncul itu hanya semacam kecil ya. Api kecil. Wah, pernah saya Ki waktu itu. Saya naik sepeda motor waktu itu Ki. Begitu saya mau masuk ke studio ini, di depan itu kan nggak melewati hutan loh studio ini. Hujan lebat Ki. Oh, hujan. Saya begitu turun dari sepeda motor, wah, ada panas. Sedikit, lama-lama panas. Semakin panas. Semakin panas, semakin panas. Di kaki sebelah kiri saya Ki. Ternyata Ki, begitu saya menengok, wah, ini Banaspati ini. Begitu saya lihat ke bawah, nyala api sebesar bola. sedikit Ki. Sedikit. Ternyata Ki. Apa? Knalpot Ki. Anget-anget gitu Ki. Knalpot Ki. Banaspati itu kenal dengan pot nggak ya? Kenal pot. Iya. Kamu kenal pot? Iya. Jawabnya pasti, alah sepion. Iya. Ini tanda-tandanya Ki. Terus cara menghindari Ki. Mudah. Karena ini berwujud Api, cahaya. cahaya. Api. Cara menghindarinya adalah dengan merem. Lah nanti merem ya kita dicucuk bumbunan kita. Masa begitu ada apa-apa merem? Loh, kan kalau sudah merem nggak kelihatan. Oh, gitu ya. Kenapa takut dengan hantu? Ini para pemirsa semuanya. Ini cara dari Ki Jongoyo ini bukan hanya untuk menghindari hantu. Begitu ada mukmen atau istilahnya ada cegatan dari Pak Polisi, biar Anda tidak terlihat mudah. Merem. Tapi Pak Polisinya tetap lihat gitu loh. Kita nggak lihat. Kita nggak lihat. Nanti kalau ditanya, mana helm, SIM, dan STNK? Nggak tahu Pak, nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ada siapa Pak? Banaspati Pak, gitu ya. Sebenarnya Cara yang sangat ampuh sekali. untuk menghindari hantu atau apapun supaya nggak terlihat gitu. Merem. Merem dan pura-pura budek. Oh. Oh, nanti hantunya stres sendiri. Enak ya. Mau dia menghantui sampai Banaspati itu sampai ngeces-ngeces. Iya. Kalau kita merem. Nggak denger. Berarti hantu itu bukan di mata, bukan di panca indera ya Ki ya. Di pikiran dan Pikiran kita. Tapi Ki Jongoyo pernah takut nggak? Pernah takut? Duh, jangan kamu meremehkan kok tanyamu seperti itu. Saya tuh takut tiap hari. Dengan hantu? Istri saya. Kelasnya dukun kok takut dengan istri. Aduh. Ki Jongoyo, ini sekarang obrolan kita sudah ada netizen yang tanya-tanya tadi, yang komen jangan hanya melihat aja, komen atau mungkin panjenengan juga bisa kirim salam, boleh loh ini, boleh ya. Yang nonton ini kirim salam, jangan hanya melihat, jangan hanya menyekip-nyekip aja. Kirim salam ke teman-temannya yang hantu. Nah, bisa. terus ini. Nanti Mamang bisa menyampaikan. Oh, jangan. Yang dukun sampaian. Ini pesannya untuk para pecinta poliklinik seperti apa, Ki? Pesannya untuk para penonton poliklinik sekalian. Jadilah seperti Banaspati. Loh, kok bisa, Ki? Banaspati itu paling sosial loh. Kok bisa? Banaspati itu bantuan nasional paling tinggi. Makanya pemerintah juga mencanangkan. Ya,
BLT. Tapi Banaspati atau BLT ini juga bikin kisruh Lah, warga. kok bisa? Katanya yang dapat itu cuma saudara-saudaranya dari RT. Nah, itu cuma katanya. Nah, padahal Padahal ya, oh.